saya juga mengirimkan tornya, sempat meraba-raba sebetulnya arahnya kemana, dan kemudian tadi diperkuat oleh Mas Bondan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Bondan tentang ruang digital ini sepenuhnya menjadi perhatian dan akhirnya keprihatinan saya selama kurang lebih sejak tahun 2013 saya menulis disertasi tentang masyarakat jejaring dan ruang digital yang kemudian juga secara konsisten saya mencoba menurunkan apa yang saya pahami di dalam buku yang populer. Saya terbitkan buku Digital Dilema yang terbaru terbit kemarin April tahun 2024. Ini sebetulnya kalau ditelusur ini adalah semacam jurnal yang sangat populer tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut dunia digital dan artificial intelligence. Jadi tadi kasus-kasus seperti Mas Bondan ceritakan adanya siswa yang melakukan tindakan kriminal karena belajar dari internet dan sebagainya, orang yang bisa merakit bom belajar dari internet dan sebagainya. Itu menjadi perhatian dan saya coba cari sangkutannya ke teori-teori sosial. Jadi sesuai dengan perhatian saya di bidang filsafat dan ilmu sosial ini mencoba memahami teknologi bukan hanya sebagai sebuah perangkat keras, tetapi sebagai hal yang sifatnya sosial. Nah, tidak bermaksud memberikan kuliah, tetapi titik pijak apa yang saya usulkan nanti di bagian akhir sebagai variabel pilar-pilar ruang yang kondusif berangkat dari pemikiran Manuel Castells sebetulnya bahwa sejak tahun 70-an dan mungkin sebelumnya itu sudah teknologi informasi dan komunikasi berkembang dan kemudian kita berkenalan dengan internet, kemudian dilanjutkan dengan basis web 1.0, 2.0 dan seterusnya, kemudian virtual reality, augmented reality dan perkembangan yang kita ikuti sampai hari ini sebetulnya di satu sisi membuat masyarakat itu bertransformasi aktivitasnya dari ruang-ruang yang analog ke ruang digital dengan perangkat-perangkat teknologi yang tadi dikembangkan. Manusia itu sensasi panca inderanya menjadi semakin nyaman dan merasa bahwa yang virtual, yang maya itu menjadi nyata. Nah ini kemudian muncul sebuah kultur baru di kehidupan kita hari ini yang disebut sebagai real virtuality. Real virtuality ini adalah sebuah kombinasi hasil bergesernya makna ruang dan waktu. Kalau semula ruang itu melekat pada waktu, hari ini ruang bisa terbebas dari waktu. Ruang dibangkitkan oleh listrik dan internet yang disebut sebagai the space of flows, ruang-ruang yang mengalir. Kemudian waktu itu juga tidak sebagaimana yang kita pahami sebagai time clock, waktu yang digunakan sebagai dasar industri, sehingga implikasi dari terpisahnya ruang dan waktu itu kita bisa berada di tempat dimanapun di waktu yang sama. Kita sendiri hari ini sedang meeting di Hotel Hilton Bandung ini, tapi sementara mungkin aktivitas yang lain kita lakukan dengan menggunakan aplikasi, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kita ada di ruang-ruang yang lain. Nah, walaupun kehadiran kita secara fisik itu tiada, tetapi implikasi terhadap tadi keterpisahan ruang dan waktu itu nyata. Nah inilah yang kemudian kita kenal sebagai real virtuality, budaya di mana yang maya itu lebih dipercaya sebagai kenyataan.
implikasi itu kita kenal sebagai kita berada di ruang digital. Itu mungkin penjelasan secara populernya, tetapi latar belakang atau pijakannya seperti itu. Ini penjelasan tentang the space of flow, tentang karakteristiknya, kemudian waktu yang tidak mewaktu tadi, waktu yang tidak terikat pada ruang, dan kemudian memunculkan real virtuality. Nah, dengan ekstensi real virtuality ini sebetulnya yang sudah kita rasakan adalah aktivitas-aktivitas yang lebih produktif tadi, ekonomi digital berkembang, kemudian aktivitas 24/7/365, artinya tidak kenal waktu, tidak ada zona waktu yang berbeda antara kita dengan Amerika misalnya yang berbeda 12 jam. Di sana toko-toko sudah tutup, di sini justru baru bangun pagi, tetapi dengan adanya perangkat tersebut, aktivitas ekonomi masih dapat bekerja dan berjalan, dan itu adalah tambahan produktivitas. Virtuality ini menjadi keadaan yang nyata, tapi di sisi yang lain menimbulkan implikasi-implikasi yang sebetulnya kalau kita semakin dalami itu menjadi halangan untuk memanfaatkan ruang digital dengan optimal. Misalnya tidak mudah dipilih yang sedang Bapak gunakan, Mbak, Mas, semua yang ada di sini. Apakah perangkat yang membuat kognisi kita berkembang seperti artificial intelligence, atau justru menghambat kognisi kita? Kreativitas bisa dihasilkan dari ruang-ruang digital yang dibangkitkan oleh artificial intelligence, tetapi sebetulnya dengan kemanjaan yang ditawarkan kita menjadi mandek cara berpikir kita maupun kreativitas kita. Demikian juga ketika muncul partisipasi, itu apakah partisipasi politik atau konsumsi produk-produk pemasaran itu adalah merupakan hasrat yang dibangkitkan oleh kebutuhan manusiawi atau digerakkan oleh algoritma. Jadi kita menjadi bertanya-tanya sendiri ketika kita membicarakan sebuah produk tertentu di Instagram kita, kemudian muncul iklan produk tertentu, apakah itu memang kebutuhan kita atau sebetulnya tawaran hasil personalisasi yang dilakukan oleh big data. Kemudian juga para pendidik hari ini di lingkungan kampus menghadapi kebingungan dalam hal artificial intelligence ini. Karya yang dihadapi untuk dinilai adalah hasil kognisi mahasiswanya atau hasil formulasi komputasi. Nah ini sehingga fungsi-fungsi pendidikan, pengembangan kognisi dan sebagainya ini juga mengalami guncangan, mengalami pertanyaan. Sebetulnya apa makna belajar itu? Karena semuanya kita hanya cukup mampu mengetikkan perintah prompt artificial intelligence, semua kita peroleh secara memuaskan. Tetapi bagaimana implikasi terhadap perkembangan kognisi? Kemudian juga tadi yang disampaikan Mas Bondan, apakah perilaku asertif itu memang hal yang tulus ataukah social engineering? Kita ada ASN terbaik, kemudian mengajak suatu aktivitas, itu memang aktivitas yang memang perlu diikuti atau hanya ingin menyedot data pribadi kita? Nah itu artinya dari semua implikasi ruang digital yang semakin canggih ini, tadi panca indera mampu menangkap secara yang artifisial tetapi bersifat natural, ini menjadi ruang yang sebetulnya bisa produktif tapi menjadi sulit dipercaya. Kecanggihan deepfake, kecanggihan double gangler dan sebagainya, ini kita akan suatu saat akan berhadapan apakah yang saya hadapi manusia nyata, ibu kita sendiri, atau hologram yang dibangkitkan oleh teknologi. Nah ini titik akhirnya adalah dunia yang semakin sulit dipercaya. Nah ini kan sebetulnya malah petaka ketika kita berhadapan dengan ruang digital yang justru semakin canggih, akselerasinya semakin meningkat, tetapi semakin tidak bisa dipercaya. Nah, keprihatinan itu bukan hanya merupakan pikiran saya mencoba mencari
tentang makna batas dan sebagainya, batas digital dan sebagainya, artificial intelligence itu kenapa kok ditakuti dan sebagainya. Ternyata banyak ilmuwan yang mempunyai keprihatinan dan ketakutan yang sama terhadap semakin canggihnya ruang digital. Jadi sebuah ironi, semakin canggih tetapi semakin menakutkan. Nah, sehingga kemudian dari hal tersebut kita tidak bisa hanya khawatir, berpangku tangan, kemudian menyerah, perlu jalan keluar untuk itu. Maka ruang digital kondusif apa yang diperlukan? Di sini sebetulnya kalau kita rangkum dari apa yang berhasil dicapai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah matinya batas itu tidak ada lagi. Batas ruang hilang, batas waktu hilang, batas sosial hilang. Sehingga kalau implikasi tadi secara praktis kita tidak punya hambatan untuk tadi men-social engineering orang yang sama sekali tidak kita kenal dulunya, itu menjadi keterbatasan. Sekarang kita dengan mudah punya kontak WhatsApp, punya nomor telepon dan sebagainya, mengirim aplikasi undangan yang ternyata ketika diklik dia bisa menembus rekening simpanan kita, data pribadi kita ditembus. Nah ini seluruhnya itu adalah hilangnya batas akibat teknologi yang semakin mampu menciptakan ruang yang semakin alamiah walaupun itu sifatnya artifisial. Di sini kemudian saya tawarkan adalah kembali pada etika, tolak. Etika ini kalau kita runutkan adalah ajaran moral yang berisi tentang ajaran yang baik dan buruk, yang sifatnya universal, dan ketika berhadapan dengan ruang digital akhirnya adalah penerimaan terhadap ajaran moral tersebut. Mau nggak kita kembali pada segala sesuatu itu ada batasnya, yang artifisial dengan yang alamiah itu perlu dikembalikan pada posisi semula. Nah di sini karena yang kita hadapi adalah setiap lingkungan virtual merupakan kreasi buatan, sehingga di dalamnya cenderung memuat bias dan keyakinan intrinsik siapa yang menciptakannya. Jadi ketika teknologi informasi dan komunikasi ini terutama dikembangkan di negara-negara barat, China dan sebagian di India, maka kecenderungan data dan keperluan negara tersebut akan menempel pada produk ciptaannya, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh negara kita. Ada sebuah kasus mungkin bisa ditonton teman-teman nonton film Coded Bias, di mana seorang perempuan berkulit hitam yang terdaftar di sebuah kampus perguruan tinggi yang ternama di Amerika, ketika mencoba melihat status kemahasiswaannya, dia menggunakan face recognition, ternyata tidak dikenali. Nah, dan dia iseng-iseng ambil topeng yang warnanya putih, ternyata bisa kebuka. Artinya, ini kenapa kok tidak bisa dikenali? Karena tidak ada datanya tentang dia. Ini yang disebut tadi bias gender, bias minoritas. Teknologi ini berat sebelah ke bangsa-bangsa Barat dan patriarki. Nah ini bahwa ketika kita mengandalkan ruang digital sebagai ruang yang diharapkan kondusif, itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Kemudian di situ beberapa hal yang perlu dibangun lagi adalah soal batas privasi data, dengan sebetulnya dengan undang-undang PDP dan sebagainya, mencoba sejauh apa ketika kita menggunakan perangkat-perangkat digital, data kita tidak dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab atau menguntungkan pihak secara berat sebelah. Kemudian tadi juga algoritma yang bias mengikuti kepentingan dari negara yang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian keamanan ruang digital ini sebetulnya
hampir boleh disebut kalau saya melihatnya secara pesimis adalah tidak bisa dipercaya. Justru semakin kita mengandalkan itu, kita semakin terancam. Jadi sama seperti yang disampaikan di Digital Civilization Index, Indonesia itu ada nomor 29 dari 30 negara yang disurvei. Artinya ketika itu dicoba dimaknai secara praktis, ketika kita bangun pagi dari tidur kita yang nyenyak semalam, kemudian membuka akun WhatsApp kita atau sosial media kita, itu kita justru akan terancam, bisa dibully, bisa datanya diretas, bisa kemudian kita menikmati pertikaian yang tidak perlu. Jadi di sana disebutkan di Digital Civilization Index, rasa sakit yang tidak tertahankan, dia bilang seperti itu. Kalau Anda masuk ke ruang-ruang digital di Indonesia, itu akan menghadapi resiko semacam itu. Nah, ini mungkin itu antara lain disumbangkan karena belum kondusifnya ruang digital kita. Nah, sehingga beberapa usulan yang kemudian kalau dikerucutkan, saya sepakat dengan apa yang sudah diajukan oleh teman-teman di FGD sebelumnya, bahwa ruang digital itu perlu terpercaya, inklusif, efisien, literatif, kemudian juga ada tambahan pengukurannya. Selain itu saya juga menambahkan bahwa perlu keautentikan tentang ruang digital ini. Berikut juga ada penanggung jawab di ruang digital itu. Tadi disebutkan bahwa ketika sebuah ruang digital ini dibangkitkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tetapi dia menyembunyikan identitasnya, maka kita sebetulnya menghadapi sebuah jebakan. Sehingga di sini perlu adanya identitas maupun keautentikan yang perlu ditambahkan di dalam pilar ruang digital. Di sini ruang digital harus memiliki kapasitas untuk memediasi seluruh aspek-aspek ruang analog secara otentik, namun direpresentasikan secara proporsional. Artinya bagian mana yang memang itu masih natural, itu ditunjukkan ada batasnya. Bagian mana yang sudah artifisial, itu juga perlu ditandai. Beberapa negara misalnya produk-produk yang menggunakan deepfake atau kampanye yang menggunakan perangkat artificial intelligence itu memberikan stempel bahwa itu dibangkitkan oleh artificial intelligence. Sehingga ketika kita berhadapan dengan tawaran pemasaran, tahu bahwa apa yang ditawarkan itu memang disetting untuk keperluan komunikasi pemasaran, bukan sesuatu yang disarankan secara otentik. Nah, aspek yang diukur di sini adalah kapasitas yang memuat seluruh unsur sensasi panca indera untuk membangun persepsi pengguna secara otentik, namun masih dapat dibedakan virtualitasnya. Sumber metadatanya survei langsung maupun tak langsung terkait penilaian penggunaan terhadap kapasitas ruang sebagai representasi ruang analog. Kemudian yang juga saya usulkan adalah di sini ada adaptif. Saya usulkan di situ sebetulnya lebih mirip ke pengertian keterandalan, handle. Ruang digital harus dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang akurat dan mampu untuk mengakomodasi perubahan dalam dunia digital. Jadi bisa diandalkan. Aspek yang diukur di situ adalah antusiasme pengguna untuk memanfaatkan ruang digital di dalam berbagai keperluan hidupnya. Nah, ini bisa diukur dari jumlah waktu maupun mungkin juga cost yang bersedia dikeluarkan, yang bersedia dikorbankan oleh para pengguna untuk memanfaatkan ruang digital. Hal yang lain juga ini merupakan variabel yang sudah dikembangkan oleh teman-teman. Terpercaya ruang digital harus memiliki kemampuan dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan pengguna untuk menggunakan ruang tersebut dalam melakukan aktivitas digital. Nah, ini aspek yang bisa diukur adalah kesediaan pengguna berbagi data pribadinya
dan mengemukakan aspek pribadinya dengan imbalan keuntungan yang dirasakan. Jadi ini sebetulnya mengukur tentang seberapa besar pengorbanan yang bersedia dilakukan oleh para pengguna ruang digital untuk mendapatkan kebutuhannya. Jadi ketika seseorang sudah mau menyebutkan data pribadinya, kemudian juga mengungkapkan aspek-aspek pribadinya, itu menunjukkan bahwa dia bisa mempercayai ruang digital ini sebagaimana kita berrelasi di ruang analog dan percaya kepada pihak lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan survei langsung maupun tak langsung terkait pengakuan kesediaan pengguna ruang digital. Kemudian inklusif, ruang digital harus dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna. Nah, di sini aspek yang diukur adalah keberagaman latar belakang maupun kemampuan pengguna ruang digital. Jadi laki-laki, perempuan terrepresentasi bisa menggunakan tanpa kesulitan ruang digital. Mereka yang difabel maupun yang non-difabel tidak ada kesulitan menggunakan ruang digital. Demikian juga mereka yang ada di wilayah-wilayah pelosok terbatas atau di perbatasan, di wilayah-wilayah yang remote area, itu juga bisa menggunakan ruang digital. Sumber metadatanya adalah data status sosial ekonomi, meliputi gender, usia, agama, suku bangsa, kemudian status ability, tadi disable atau tidak dari para pengguna ruang digital. Kemudian efisien, aspek yang diukur adalah kepuasan penggunaan ruang digital yang dicari dengan kepuasan yang diperoleh. Jadi perbandingan ketika masuk ke ruang digital sebetulnya apa sih yang akan dicari dan apakah dia memperoleh kepuasan tertentu tersebut dan bagaimana komposisinya, perimbangannya. Dari sana ketika yang dicari berhasil didapatkan, maka ruang digital itu bersifat efisien. Nah, ini bisa diukur dengan pendekatan perbandingan biaya maupun waktu yang digunakan dalam ini bukan ruang analog tapi waktu analog dengan penggunaan ruang digital. Kemudian literasi pengguna yang baik, ini aspek yang diukur adalah kemampuan penggunaan secara teknik, sosial maupun rasa kesejahteraan, rasa kenyamanan mungkin yang tetap terpelihara ketika menggunakan ruang digital. Penggunaan secara teknis, sosial, sejahtera dan etis ruang digital. Jadi termasuk mampu menahan diri tidak menyebarkan konten-konten yang tidak bermanfaat atau konten-konten yang dia sendiri paham bahwa itu mengandung hoax. Nah, ini menunjukkan literasi pengguna yang baik. Bisa survei langsung maupun tidak langsung terkait indikator kemelekan penggunaan ruang digital. Ini sudah dilakukan oleh Kominfo dengan Digital Index. Nah, yang terakhir ini saya menggunakan pikiran dari Arnold Pesci tentang the natural of technology, bahwa urusan teknologi bukan hanya urusan teknis dari teknologi itu sendiri, tapi ada aspek budaya. Ini perlu dibangun tadi untuk menopang pilar-pilar ruang digital yang kondusif. Sebetulnya kalau kita telusur bahwa budaya kita untuk menggunakan perangkat digital itu sama sekali belum siap. Kita sering melihat bagaimana orang menggunakan perangkat handphonenya sambil nyetir, kemudian mengasuh anak tetapi sambil menggunakan perangkat digital. Jadi aspek yang penting mendasar budaya keamanan ketika masuk ke penggunaan ruang digital saja itu belum terbentuk, sehingga budaya itu harusnya terbentuk, termasuk literasi terhadap informasi, mana informasi yang palsu, mana informasi yang mempunyai tendensi tertentu. Budaya itu sama sekali belum terbentuk. Kemudian yang lain adalah pengorganisasian ruang digital. Ini melibatkan negara itu kan artinya
ada eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Ini termasuk para akademisi di dalamnya. Ini membangun tadi budaya untuk siap memasuki ruang digital, sehingga teknologi tidak hanya dipahami sebagai pemutahiran kecanggihan. Tadi Mas Bondan menyebut bahwa semakin intensif pengembangan ruang digital, ternyata kemudian penggunaannya semakin menyimpang. Nah, ini gambar ini mengingatkan pada tulisan yang tentang disrupsi teknologi, bahwa perkembangan teknologi itu yang demikian cepat ketika dihadapi dengan kemampuan kognisi manusia yang alamiah, itu sebetulnya kita akan tertinggal pembelajaran, sehingga perlu adanya disruption, mematahkan kecepatan belajar kita untuk mencapai perkembangan kemajuan. Ini relevan juga dengan yang disampaikan oleh mantan CEO IBM, bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang dicapai hari ini, kecerdasan atau kognisi alamiah manusia itu tidak bisa mengejar, sehingga penggunaan artificial intelligence itu tidak terhindarkan. Nah, ini negara perlu mengorganisasi bagaimana kita bisa mengejar perkembangan teknologi ini lewat pendidikan, lewat budaya, lewat pembiasaan yang tidak bisa serta-merta masyarakatnya akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti itu, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, saya kembalikan waktu kepada moderator. Mudah-mudahan